Hai anak-anak, apa kabar? Luar biasa, kamu diberkati, aku diberkati, semua diberkati. Nah, oke. Anak-anak kelas 2A dan kelas 2B, hari ini kita akan belajar PKN ya. Nah, minggu lalu Bu Marcel dan Miss Marince sudah mengirimkan video pembelajaran kepada anak-anak yaitu tentang bunyi Pancasila serta simbol-simbol Pancasila. Nah, oke, hari ini kita akan membahas tentang bunyi Pancasila ataupun simbol Pancasila serta pengamalan sesuai dengan sila yang pertama sampai yang kelima. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, anak-anak, kita masuk pada materinya yaitu simbol Pancasila dan pengamalan sila yang pertama sampai yang kelima ya. Nah, sebelum kita masuk, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa ya kira-kira Garuda Pancasila itu. Nah, anak-anak, Garuda Pancasila itu merupakan lambang dari negara kita. Negara kita yaitu negara Indonesia ya. Nah, dilambangkan dengan gambar Garuda yang di sampingnya ya. Nah, oke, untuk selanjutnya, lihat ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita masuk pada sila yang pertama ya. Nah, kita lihat sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama disimbolkan dengan lambang bintang. Ya, lihat. Dan sesuai dengan sila yang pertama, sesuai dengan pengamalan sila yang pertama, yaitu berdoa sebelum belajar. Karena berhubungan dengan Tuhan ya. Nah, berarti kita harus berdoa sebelum belajar. Baik itu mau tidur, mau makan, kita harus berdoa ya anak-anak. Nah, oke. Nah, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua itu disimbolkan dengan rantai anak-anak. Nah, berdasarkan pengamalan sila yang kedua ini, kita bisa melihat contohnya yaitu membantu adik belajar. Nah, ketika adik kamu merasa kesulitan ketika belajar, kamu juga bisa membantu. Oke, ketika kamu juga kesulitan dalam belajar, kamu bisa minta tolong kepada kamu ya, supaya kakak kamu membantu kamu ketika belajar. Oke, anak-anak. Sekarang sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, berarti simbolnya adalah pohon beringin ya. Nah, berdasarkan pengamalan sila yang ketiga ini anak-anak, kita bisa melihat contohnya seperti mau menerima kekurangan teman. Itu berdasarkan pengamalan sila yang ketiga. Nah, berarti kita tidak boleh membeda-bedakan ya, misalnya teman yang pintar dengan yang tidak pintar seperti itu ya. Berarti harus sama-sama ya, tidak boleh dibeda-bedakan ataupun harus menerima kekurangan teman kita. Oke, anak-anak. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol yang keempat ini adalah kepala banteng. Nah, bisa kamu lihat ya anak-anak ya. Nah, berarti berdasarkan pengamalan sila yang keempat ini, kita bisa melihat contohnya, yaitu tidak memaksa kehendak saat bermusyawarah. Nah, berarti harus sama-sama ya. Misalnya di saat kita berdiskusi kelompok, seperti yang kita lakukan di sekolah, kita harus sama-sama dengan satu kelompok kita. Tidak boleh misalnya karena karena A yang menjadi ketua, dia harus lebih hebat. Tidak boleh ya. Kita harus sama-sama ketika berdiskusi ya, teman-teman ya. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana sila yang kelima ini disimbolkan dengan padi dan kapas.
Nah, anak-anak bisa lihat ya. Nah, berdasarkan sila yang kelima ini, kita bisa lihat pengamalan sila yang kelima ataupun sesuai dengan sila yang kelima adalah berbagi makanan dengan adil. Nah, misalnya kalau kamu punya makanan, terus kamu harus berbagi sama teman dengan adil. Tidak ada yang lebih, oh misalnya A harus lebih banyak di A dan sedikit di B. Seperti itu. Tidak boleh anak-anak ya. Berarti harus adil. Oke. Nah, anak-anak kita sudah membahas eh, Pancasila ataupun simbol-simbol Pancasila serta pengamalan Pancasila mulai dari pertama sampai yang terakhir. Nah, oke anak-anak, nanti kamu juga akan mendapat tugas ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Bye-bye.